Lanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 4 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Ketika mereka semua melihat bilah angin memotong jalan di depan, mereka seperti bisa bersama dengan celah spasial yang kadang-kadang muncul. Tidak ada seorang pun dalam kelompok orang itu yang berani lengah, termasuk Qin Yu. Bilah angin yang mengalir dengan cepat ditembakkan ke arah Qin Yu dan sekelompok orang. Segera ke-9 orang yang hadir secara individu melakukan berbagai metode mereka sendiri, dan bahkan tidak ada satu orang pun yang berani mengambil pedang angin seperti benang itu dengan ringan. Itu karena mereka semua telah melihat bagaimana bilah angin semacam itu bahkan dapat memotong ruang terbuka. Swash, terdengar suara yang tajam seperti pisau tajam membelah balok kayu. Darah segar berceceran di mana-mana. Kakak kedua Transform into Stone memandang cemas pada adiknya Change into Stone. Kecepatan bilah angin itu terlalu cepat. Bahkan ketika semua orang mengelak, Change into Stone masih tertembak karena dia lebih dekat dengan bilah angin itu dan lebih dari setengah lengan kanannya telah terpotong. Change into Stone mengerutkan kening sejenak. Tidak banyak, hanya saja aku perlu menguras cukup banyak energi untuk mengumpulkan tubuhku. Sebagai demon longgar, selama Yuanying tidak dihancurkan, tubuh fisik itu secara alami dapat dipasang kembali. Hanya saja merakit tubuh fisik akan membutuhkan energi yang sangat besar. Change into Stone, jangan merakit lengan kananmu untuk saat ini. Bagaimanapun akan lebih baik memiliki tubuh yang lebih kecil di tempat ini, Song Ju bersuara. Senior Song, kamu lebih familiar dariku tentang tempat ini. Akan lebih baik jika Anda memimpin semua orang untuk perjalanan kita ke depan, kata Qin Yu sambil tersenyum. Sejak Qin Yu memiliki peta serta metode untuk membawa semua orang ke alam Niyang, dia telah menjadi orang yang memberikan perintah sepanjang perjalanan. Song Ju tidak menolak semuanya. Kekuatan bilah angin ini terdiri dari yang kuat dan yang lemah. Misalnya ketika dua bilah angin bertemu, mungkin saja mereka malah membentuk satu bilah angin yang kuat. Bilah angin yang lemah tidak dapat memotong ruang terbuka, tetapi sebaliknya bilah angin yang kuat dapat menyatu. Itulah mengapa setiap orang tidak bisa ceroboh. Song Ju tersenyum sambil merangkum beberapa pengalaman masa lalunya dengan mengatakannya. Orang-orang yang hadir berusaha untuk mengingat informasi tersebut. Untuk meringkas semuanya, jangan menyentuh bilah angin apapun. Demikian pula hindari juga menyentuh celah spasial. Begitu Anda bersentuhan karena bilah angin, Anda bisa mematahkan lengan atau kehilangan kaki. Namun untuk celah spasial, Anda pasti akan mati tanpa keraguan. Song Ju berkata sambil tersenyum tipis. Qin Yu, Hou Fi, dan yang lainnya mulai tersenyum. Mereka semua mengerti maksud Song Ju. Bilah angin dan retakan spasial sama-sama berbahaya, sedangkan retakan spasial adalah yang paling berbahaya dari kedua jenis tersebut. Melakukan kontak dengan celah spasial berarti kematian. Jika ada jarak yang cukup jauh dari celah spasial itu, maka kemampuan lemah dari celah spasial kecil itu juga tidak akan cukup untuk melahap orang yang hadir. Bagus, sekarang mari kita berangkat. Namun setiap orang perlu mengingat bahwa masing-masing dan setiap orang dari kita hanya mengandalkan diri sendiri. Sebab dalam lingkungan seperti ini, jika Anda kehilangan konsentrasi dan kepedulian terhadap orang lain, sangat mungkin Anda sendiri juga akan tamat, teriak Song Ju. Tidak ada satu orang pun yang berani sedikit lalai. Lagi pula angin itu tidak memiliki bentuk atau warna apapun, dan ada kalanya mereka muncul dengan cara yang aneh. Selain itu ada juga saat di mana dua bilah angin jelas tidak memiliki banyak kekuatan, melainkan bertemu dan menyatu menjadi satu. Bilah yang memiliki kekuatan mengerikan bahkan merobek ruang terbuka. Hari-hari berlalu satu per satu, tetapi hari-hari yang panjang dan berat masih belum berakhir. Dalam satu hari mereka menempuh jarak 50.000 km. Sebuah perjalanan sejauh sekitar 50 juta kilometer akan paling tidak membutuhkan waktu 3 tahun. Sementara itu pada saat itu Qin Yu dan partainya hanya menghabiskan 1 tahun. Di antara kelompok 9 orang Qin Yu ada perbedaan yang sangat besar antara kondisi mereka. Jika dikatakan kondisi siapa yang terbaik, tidak diragukan lagi itu adalah Qin Yu. Tidak peduli apakah itu Men Qian atau Song Ju atau bahkan orang lain, semua orang menganggapnya sangat aneh. Menurut alasan untuk terus mempertahankan keadaan konsentrasi tinggi itu dan terus melayang-layang di antara hidup dan mati selama setahun penuh, itu hanya akan melemahkan pikiran ke tahap yang menakutkan. Namun seluruh orang Qin Yu malah dalam kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Ia melangkah ke domain dingin, tanah bahaya ekstrim.
Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Qin Yu tahu. Dalam waktu singkat 1 tahun, Qin Yu seberapa banyak terus-menerus mempertahankan tingkat konsentrasi yang tinggi telah membantu dalam budidaya sendiri. Di bulan pertama, Qin Yu benar-benar bisa mengendalikan sekitar 40% dari energi spiritual dalam kesadaran pikirannya. Setelah bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, kendali Qin Yu atas energi spiritual dalam kesadaran pikirannya menjadi lebih kuat. Pada saat itu, Qin Yu telah benar-benar menguasai energi spiritual. Mengenai budidaya jiwanya, pada saat Qin Yu telah sepenuhnya menguasai energi spiritual, jiwanya telah langsung menembus tahap daceng dan mencapai tingkat domain baru. Sementara itu, Qin Yu juga menemukan satu hal. Ketika level domain jiwanya mencapai level domain baru, semua energi spiritual sepenuhnya terakumulasi ke dalam jiwanya dan berubah menjadi tubuh fisik. Pada saat yang sama di dalam tubuhnya, persentase inti matahari yang menempati planet juga meningkat pesat. Jika terus seperti ini, saya perkirakan saya akan benar-benar sampai di tahap stelar dalam setahun. Qin Yu diam-diam sangat bersemangat. Setiap kali konsentrasinya telah habis ke puncaknya, air mata meteorik kemudian akan sepenuhnya mengembalikan Qin Yu ke kondisi puncaknya. Hanya saja orang luar sama sekali tidak bisa mengetahuinya. Di dalam dunia es dingin yang tenang itu, kelompok 9 orang terus maju dengan kecepatan ekstrim. Itu hanya tampak damai di permukaan dunia es dingin itu, dan pengamatan yang cermat akan mengungkapkan bilah angin yang memotong jalur mereka. Kadang-kadang beberapa celah spasial juga akan muncul. Metode maju untuk kelompok 9 orang itu juga sangat berbeda. Jika ingin dikatakan metode, siapa yang paling elegan dan paling santai itu adalah Song Ju dan juga He Yu. Song Ju dan He Yu seperti kucing bergoyang dengan mudah. Setiap kali bilah angin menusuk mereka, kedua kucing itu akan meluncur bersama angin dan dengan mudah menghindari bilah angin itu. Metode penghindaran Song Ju dan He Yu sama persis. Itu membuat semua orang tidak bisa menebak tentang apa sebenarnya hubungan antara He Yu dan Song Ju itu. Itu pernah membuat Man Qian bertanya kepada Song Ju, apakah dia tahu wujud asli He Yu, dan Song Ju juga menjawab bahwa dia tidak tahu. Satu-satunya hal yang pasti tidak bisa salah adalah bahwa He Yu adalah seorang Evin Divine Beast. Tentu saja juga tidak bisa dikatakan bahwa hanya dari gerakan Song Ju dan He Yu saja mereka tidak memiliki bahaya. Mereka hanya dapat dengan mudah menghindari bilah angin dan sebaliknya harus berhati-hati terhadap celah spasial. Itu karena setiap kali bilah angin menusuk ke arah mereka, gerakan tubuh mereka dapat memungkinkan mereka untuk menghindari serangan dengan mudah. Namun celah spasial malah mengandung kekuatan penyerap dan malah akan menyedot Song Ju dan He ke arah mereka. Itu sebabnya Song Ju dan He Yu juga harus selalu berhati-hati. Namun dibandingkan dengan orang lain, Song Ju dan He Yu bisa dianggap paling santai. Kedua setelah Song Ju dan He Yu adalah Yu Liang. Yu Liang sebenarnya telah berubah menjadi wujud aslinya seekor tikus kecil yang samar-samar, binatang dewa kelas tinggi yang legendaris tikus surgawi. Tingkat kelincahan tikus surgawi baru saja mencapai tahap yang mengejutkan. Sebelum dia menghadapi bahaya, Yu Liang bisa menggunakan fleksibilitas ekstrimnya untuk menghindar. Teknik tubuh Heavenly Escape itu memang sangat mengejutkan. Sementara itu, Kong Chao serta Man Qian menyusul Yu Liang. Bentuk asli Kong Chao adalah ular berkepala 9. Dia benar-benar telah berubah menjadi setengah manusia setengah penampilan ular dan memiliki 9 kepala ular yang mengamati setiap arah. Kong Chao bisa menemukan bahaya dari segala arah. Man Qian sebaliknya, meski dia hanya memiliki sepasang mata sepasang pupil ungu itu, malah bisa membedakan banyak bahaya sejak dini. Hanya saja baik Man Qian dan Kong Chao harus memusatkan konsentrasi mereka setiap saat yang sangat melelahkan. Setelah Kong Chao dan Man Qian adalah Hou Fei. Ada air mengalir yang tak terhitung jumlahnya mengambang di sekitar tubuh Hou Fei. Setiap kali bahaya mendekati daerah yang memiliki air yang mengalir menyebar ke seluruh mereka, Hou Fei akan menemukannya selangkah lebih maju. Pada saat yang sama, sepasang mata yang berapi-api itu juga memperhatikan segalanya setiap saat. Kera air mata berapi Hou Fei, meskipun pertama air yang mengalir menyebar di sekelilingnya dan kedua memiliki sepasang mata yang berapi-api, untuk diamati kemampuannya lebih lemah. Area yang ditutupi oleh air yang mengalir tidak terlalu luas, jadi bahkan jika Hou Fei bisa merasakan bilah angin, dia harus bereaksi sedikit cepat.
Faktanya di antara 9 orang itu dalam hal kehadiran pada saat itu Qin Yu paling terpesona. Itu karena Qin Yu menampilkan stellar field. Pada saat itu energi dalam tubuh Qin Yu adalah energi dari api sejati matahari. Di dalam dunia es dingin itu Qin Yu telah benar-benar membentuk wilayah yang mirip dengan awan bintang besar bersamanya di tengah stellar field. Karena pada saat itu stellar energi berwarna emas menyala seluruh orang, Qin Yu mirip dengan dewa perang yang bermandikan cahaya kemasan. Hanya saja tubuh dewa perang itu terus-menerus berdarah. Ketika stellar field dilakukan, Qin Yu mampu mengendalikan segala sesuatu di wilayahnya. Kekuatan bilah angin itu meningkat saat semua orang semakin dekat ke Abyss of Death dan frekuensi kemunculan celah spasial juga meningkat masing-masing. Sementara itu jumlah orang yang memiliki darah segar di tubuh mereka tidak lagi hanya change into stone, transform into stone, dan Qin Yu. Pada saat itu Qin Yu dan yang lainnya sama sekali tidak sadar. Mereka bukan hanya satu-satunya orang yang menjalani hukuman di tempat itu. Orang-orang di sisi klan naga iblis lepas dan dewa lepas juga menderita pelecehan serupa. Itu karena Fang Tian memiliki pengalaman, itulah sebabnya mereka semua tahu bahwa domain api tanah bahaya. Ekstrim, bahkan lebih berbahaya dibandingkan dengan domain dingin, tanah bahaya, ekstrim. Itulah mengapa mereka juga memilih tempat itu. Karena tanggal yang ditetapkan kedua belah pihak tidak jauh dari satu sama lain, kecepatan gerak maju mereka juga dekat. Itulah mengapa orang-orang dari kedua belah pihak benar-benar hanya setengah dari beberapa puluh ribu kilometer untuk bertemu satu sama lain. Namun kedua pihak orang itu sebenarnya tidak berhubungan satu sama lain selama ini. Itu masih sangat aneh. Tak seorang pun di rombongan 9 orang itu berbicara. Perhatian mereka semua terfokus dan bergerak maju. Kepadatan bilah angin di tengah langit telah meningkat pesat. Bahkan Song Ju dan Hei Yu juga tidak lagi santai. Sementara itu pupil ungu Men Qian justru mengamati segala arah dengan cermat. Tiba-tiba sinar cahaya ungu yang dipancarkan oleh pupil Men Qian meningkat intensitasnya dan langsung melesat jauh pada jarak beberapa puluh kaki. Sementara itu, di arah itu ada sekelompok siluet samar yang sepertinya juga kesulitan untuk bergerak maju. Du Song Jun Men Qian tiba-tiba berteriak keras. Teriakan keras yang tiba-tiba tidak hanya mengejutkan Qin Yu dan yang lainnya, bahkan Ao Feng, Waiyan dan orang lain di kelompok lain yang jauh juga mendapat kejutan. Itu Men Qian. Du Song Jun menoleh ke belakang untuk melihat dan ekspresi wajahnya segera berubah secara drastis. Mengapa mereka datang ke Waiyan, Ao Feng, dan orang-orang lainnya semuanya memiliki ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajah mereka. Lady Lian Yu yang konsentrasinya terganggu benar-benar menyentuh celah spasial yang tiba-tiba muncul. Jeritan yang mengental darah hanya bisa didengar dan Lady Lian Yu sebenarnya sepenuhnya ditelan oleh celah spasial itu. Lebih dari separuh orang yang hadir terluka karena konsentrasi mereka terganggu. Sementara itu karena satu teriakan keras itu kelompok Ao Feng juga kehilangan orang pertama mereka. Du Song Jun, biarkan aku melihat di mana kamu bisa melarikan diri kali ini. Men Qian sangat marah. Tubuhnya bersinar dalam sinar cahaya dan armor tempur berwarna ungu muncul di sekujur tubuhnya yang memancarkan cahaya ungu yang menusuk. Kehadiran yang kuat itu tampaknya mengejutkan bahkan ruang di sekitarnya. Di wilayah paling berbahaya dari domain dingin, tanah bahaya ekstrem bilah angin dan retakan spasial mungkin sesekali muncul. Sementara pada saat itu sekelompok orang Ao Feng serta kelompok orang Qin Yu memperhatikan keberadaan satu sama lain. Segera ketegangan memenuhi atmosfer. Men Qian yang pernah dibohongi oleh Du Song Jun bahkan sangat marah dan hendak bergerak. Tunggu, teriakan keras bergema. Tubuh Ao Feng juga berkedip dan satu set baju besi berwarna emas juga muncul di sekujur tubuhnya. Jika dibandingkan dengan Men Qian, kehadirannya tidak jauh berbeda. Di saat yang sama Fang Tian dan Huaiyan juga berdiri di belakang Ao Feng. Ketiga orang itu secara bersamaan memandang Men Qian. Men Qian dengan dingin melihat ke arah Ao Feng. Ao Feng, apa maksudmu dengan ini? Du Song Jun, dia mempermalukan saya dan membohongi saya. Jadi sekarang saya akan bergerak dan memberinya hukuman. Jangan bilang kalau kamu juga ingin menghalangi Ao Feng secara alami mengetahui temperamen Men Qian. Raja Iblis Banteng bermata ungu. Klan itu begitu mata mereka memerah karena kegilaan mereka akan sangat mengerikan. Tidak menghalangi, aku punya masalah yang sangat penting untuk ditanyakan padamu. Ao Feng segera berkata dengan nada serius.
Apapun yang penting tidak bisa dibandingkan dengan apa yang akan kulakukan pada Du Songjun sekarang, jadi sebaiknya kamu minggir dulu. Apapun masalah yang kau punya bisa menunggu untuk dikatakan sampai pertarunganku dengan Du Songjun berakhir. Men Qian sangat marah ketika dia melihat bahwa Ao Feng bahkan tidak menyerah sedikit pun. Men Qian mendengus dingin dan berkata, ada apa kecuali jika kamu ingin melawanku. Karena itu, niat membunuh di sekitar Men Qian juga bergeser dan ditekan ke arah Ao Feng. Diam-diam mengutuk kata-kata Mad Bull, wajah Ao Feng malah dipenuhi dengan senyuman tipis. Tidak melawan Brother Men Qian. Namun ada sesuatu yang jika saya tidak bertanya, saya sama sekali tidak akan memiliki ketenangan pikiran. Klan naga kami serta Dewa Lepas dan Iblis Lepas menghabiskan banyak upaya untuk akhirnya mengetahui peta yang mengarah ke alam liang. Namun kenapa kalian semua juga datang? Huayan juga dengan sungguh-sungguh berkata, saudara Men Qian, saya juga menganggap masalah ini sangat aneh. Kalian semua tampaknya tidak memiliki sundering The Heavens Diagram, jadi bagaimana kalian semua tahu lokasi ini yang Srel? Mohon jangan katakan bahwa kalian semua tidak ada hubungannya dan karena itu berpikir untuk pergi ke Abyss of Death untuk berjalan-jalan. Saya pikir tidak ada dari kita yang akan percaya itu. Adakah yang akan lari ke tempat di mana celah spasial sering muncul untuk berjalan-jalan? Saat itu orang-orang dari kedua belah pihak berhenti di jalurnya. Ketika orang-orang dari kedua belah pihak melakukan perjalanan mereka dengan kecepatan ekstrim, mereka harus sangat berhati-hati terhadap bilah angin dan celah spasial. Pada saat mereka berdiri diam dan tidak bergerak maju, penjaga mereka dari kesulitan bilah angin serta retakan spasial juga meningkat secara signifikan. Setiap orang telah menempatkan sebagian besar pemikiran mereka pada orang-orang di sisi yang berlawanan. Peta yang mengarah ke alam liang, apa menurutmu hanya kalian semua yang memilikinya, tapi kami tidak? Kata Men Qian sambil tersenyum tiba-tiba. Huayan, Du Songjun, Ao Feng, Fang Tian bertukar pandangan satu sama lain lalu diam bercakap-cakap di antara mereka sendiri, tetapi masih tidak sampai pada kesimpulan apapun. Apa gunanya hanya memiliki peta yang mengarah ke alam nih yang tanpa sundering The Heavens Diagrams? Jika kalian semua tiba di pintu masuk ke alam nih yang sama sekali tidak ada cara bagi kalian semua untuk masuk. Suara pendeta Qi yang bergema dari belakang Huayan nadanya mengandung sedikit penghinaan. Pada saat itu Qin Yu terus tersenyum tipis, dia sepertinya tidak bereaksi. Saudara Qin Yu, haruskah kami memberitahu mereka bahwa Anda memiliki peta ke Relniang? Men Qian menggunakan transfer suara dan suaranya bergema dalam kesadaran mental Qin Yu. Qin Yu berpikir sejenak, faktanya Huayan, Du Songjun dan yang lainnya sudah menatap Qin Yu dan kedua saudaranya dengan ragu. Dari sudut pandang utusan Ascendant Realms, Qin Yu dan kekuatan bela diri kedua saudaranya terlalu rendah. Dengan kekuatan bela diri yang begitu rendah, pasti ada alasan khusus bagi Men Qian dan Song Ju untuk tetap membawa mereka. Semakin seseorang mencoba untuk bersembunyi, semakin terbuka. Tidak memberitahu mereka malah akan membuat mereka terus waspada, jadi saya akan memberitahu mereka secara langsung. Mereka malah akan berpikir bahwa senior dari sekte saya telah memberikan peta itu kepada saya dan karena itu tidak akan terlalu peduli dengan saya. Qin Yu memutuskan dalam waktu singkat. Saudara Men Qian tidak perlu bersembunyi. Katakan yang sebenarnya. Qin Yu langsung berkata dengan suara keras dan jelas. Ketika suara Qin Yu bergema, Ao Feng, Huayan, Du Songjun, Fang Tian dan yang lainnya semua memandang Qin Yu dengan heran. Ada kilatan di mata Men Qian, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu punya nyali dan layak menjadi saudaraku Men Qian. Setelah itu Men Qian melihat ke Ao Feng, Huayan dan sisi orang-orangnya. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya kepada Anda semua. Peta yang mengarah ke alam yang ini berasal dari saudara Qin Yu. Mustahil Ao Feng adalah yang pertama bersuara. Ada 3 bagian dari sundering The Heavens Diagrams dan Qin Yu memang memiliki 1 buah sejak awal. Namun bidak yang dimiliki klan naga kami ini selama ini tetap berada di tangan klan naga kami. Yang lainnya pasti belum pernah mendapatkannya. Peta yang mengarah ke alam yang membutuhkan 3 buah keping untuk dikumpulkan agar bisa diperoleh. Bagaimana kalian semua bisa mendapatkannya? Senior Ao Feng, tidak ada yang mutlak. Qin Yu tersenyum dan berkata, kecuali senior percaya bahwa peta yang mengarah ke Relni yang hanya tersembunyi di dalam sundering The Heavens Diagrams. Ketika Ao Feng, Huayan, Du Songjun,
Fang Tian dan yang lainnya mendengar apa yang dikatakan Qin Yu, mereka segera mengerti dan memikirkan kemungkinan. Selain diagram Sundering the Heavens, masih ada harta karun lain yang memiliki peta menuju alam Niyang yang tersembunyi di dalamnya. Menghadapi tatapan bingung Ao Feng dan orang-orang di partainya, Qin Yu hanya memiliki sedikit senyum di wajahnya. Little brother Qin Yu, di mana martial Paman Lan Feng juga, bagaimana dengan Paman Lan itu? Ao Feng tiba-tiba bertanya. Ao Feng diam-diam masih menganggap Lan Feng agak tak terduga. Sementara itu senior martial brother legendaris dari Lan Feng yang bahkan lebih kuat Paman Lan, yang misterius menyebabkan Ao Feng menjadi lebih khawatir. Qin Yu tersenyum dan berkata, martial Paman dan Paman Lan tidak datang kali ini, hanya kami 3 bersaudara yang datang. Ao Feng, Huaiyan Du Songjun, dan yang lainnya saling memandang. Mereka sudah punya tebakan rahasia. Sangat mungkin bahwa peta Qin Yu berasal dari seni bela dirinya, seorang praktisi Xiusan belaka yang bahkan belum mencapai tingkat domain surgawi abadi, benar-benar berani melakukan upaya sia-sia untuk masuk ke alam Niyang. Bukankah itu mencari kematian? Beberapa orang tidak bisa membantu tetapi melihat Qin Yu dengan tatapan yang membawa belas kasihan. Qin Yu terus tersenyum kecil. Beberapa dari kalian perlahan bisa melawannya. Beberapa tokoh penting di alam Ascendant telah menghabiskan upaya besar untuk menerobos penghalang 2 alam, untuk membiarkan kalian semua di sini. Melihat bagaimana kalian semua dengan santai menggunakan peralatan abadi tingkat terbaik harta bersama di alam Niyang, pasti tidak akan layak membuat tokoh-tokoh penting di belakang kalian semua ini putus asa. Jadi saya pasti berpikir bahwa kalian semua pasti mengejar harta karun yang sangat penting. Saya tidak tahu apakah harta yang Anda semua kejar dan harta yang saya kejar adalah sama. Jika mereka berbeda, saya mungkin tidak akan mengambil tindakan apapun terhadap Anda semua. Pertama-tama saya akan berpura-pura menjadi praktisi Xiusan biasa di hadapan Anda semua, dan jika harta yang Anda semua kejar adalah harta yang saya kejar, maka Anda semua tidak dapat menyalahkan saya karena tidak kenal ampun. Pada saat itu, Qin Yu memandang 4 utusan besar, matanya benar-benar tenang. Tidak ada yang tahu bahwa pada saat itu wayang pedang abadi disimpan dalam tubuh Qin Yu telah diisi dengan 9 buah batu roh elemental kelas terbaik oleh Qin Yu. The Sword Immortal Puppet pada saat itu adalah Sword Immortal Puppet terkuat. Pada saat itu Qin Yu diam-diam akan mengikuti di belakang beberapa ahli. Namun jika target semua orang adalah sama, Qin Yu akan mengungkapkan taring aslinya dan pedang abadi keabadian emas tingkat ke-9 akan melakukan kekuatan serangan terkuatnya. Saudara Qin Yu, kalian semua mundur sebentar. Men Qian tiba-tiba bersuara. Qin Yu, Ho Fei, Hiu, Song Ju, dan Yu Liang satu persatu mereka semua mulai melangkah mundur. Ao Feng, sekarang kamu juga tahu jawaban dari apa yang kamu pikirkan tentang tanyakan. Kamu juga harus kembali ke satu sisi. Sekarang saya pasti ingin menyelesaikan masalah dengan baik dengan Du Songjun ini. Tidak ada yang berani membodohi saya seperti ini, tetapi dia Du Songjun malah berani. Aku akan membuatnya mengerti Raja Iblis Banteng bermata ungu tidak boleh dibodohi dan jangan pernah dipermalukan. Nada suara Men Qian dingin, tapi cahaya dari pupil ungunya malah menyala. Nada rendah dengusan banteng perlahan mulai bergema di sekitar saudara Men Qian. Ao Feng masih berpikir untuk mengatakan lebih banyak, tetapi Du Songjun tiba-tiba menatap Ao Feng dengan keras kepala dan kata-kata Ao Feng segera tercekat di tenggorokannya. Men Qian, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah Raja Iblis Banteng bermata ungu dan binatang dewa super kamu begitu luar biasa. Jika Anda berpikir untuk membunuh saya sebanyak itu, maka bunuh saya. Kamu sebaiknya tidak lupa bahwa aku adalah murid elit dari Blood Devil, model serta utusan alam iblis. Jika kamu ingin bergerak, datanglah. Du Songjun juga marah. Satu set baju besi berwarna merah darah juga muncul di tubuh Du Songjun. Peralatan iblis kelas terbaik, senjata, serta armor pertempuran dari berbagai utusan agung alam Ascendant semuanya termasuk kelas terbaik. Namun armor tempur dan perlengkapan lainnya telah berada di bawah kontrak darah mereka sejak lama. Setelah digunakan, mereka akan mengkonsumsi energi yang cukup banyak. Karena domain dingin negeri bahaya ekstrem tidak memungkinkan energi mereka untuk diisi ulang. Utusan dari berbagai alam Ascendant telah mencoba menghindari bilah angin sebanyak mungkin. Sementara itu, pada saat itu juga beberapa bilah angin menusuk armor tempur itu, tapi yang pasti tidak rusak sedikit pun. Pertahanan peralatan abadi tingkat terbaik jelas tidak memiliki kekuatan yang sama dengan yang biasa. Blood Devil model Men Qian berteriak dingin dan dengan suara seluruh orangnya menyerbu ke langit.
Pada saat yang sama dia berubah menjadi sinar cahaya berwarna hitam dan turun dari langit seolah-olah naga bersisik berwarna hitam sedang menyerang ke bawah. Naga bersisik berwarna hitam itu dengan kejam menghantam Du Song Jun yang berwarna merah darah di bawah dan ruang itu menghasilkan riak yang menyebar keluar ke segala arah. Tidak peduli seberapa kuat Du Song Jun ketika dihadapkan pada serangan dendam tunggal Men Qian, dia juga segera mulai menghindar. Benturan keras hanya bisa didengar. Setelah itu suara retakan terdengar. Es dingin yang mencapai kedalaman puluhan ribu meter yang tidak diketahui itu sebenarnya telah retak, terbuka menciptakan beberapa puluh retakan bergerigi raksasa. Sementara pada saat itu kedua tangan Men Qian meraih gada berwarna hitam yang sangat besar dan ujung gada itu tampak sangat menakutkan. Melarikan diri, biarkan saya melihat kemana Anda bisa melarikan diri. Tawa buas Men Qian bergema. Setelah itu seluruh orangnya berubah menjadi beberapa blur dan bentrok dengan blur berwarna merah darah lainnya. Suara pertukaran yang bergetar namun memekakan telinga hanya bisa terdengar, bergema terus-menerus sementara pada saat yang sama retakan di permukaan es yang dingin memanjang. Hanya dalam sekejap mata kedua orang itu telah bertukar setidaknya 100 gerakan. Kedua orang itu berpisah kehadiran Men Qian sangat kuat. Tangan kanannya menggenggam gagang tongkat sementara niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya bahkan lebih tajam. Sementara itu wajah Du Song Jun pucat dan darah segar perlahan menetes dari tepi mulutnya. Jelas bahwa dia menderita luka serius. Men Qian, sebaiknya kamu tidak mengandalkan kekuatan bela diri tingkat tinggi untuk tampil sangat luar biasa. Ingat, sebaiknya Anda tidak memaksa saya bersikap ekstrem. Saya turun kali ini dengan membawa tugas penting dari Yang Mulia Kaisar Iblis Darah. Meskipun saya tidak ingin menggunakan barang itu sekarang, jika Anda benar-benar menginginkan hidup saya maka jangan salahkan saya karena putus asa. Cahaya dingin berkedip-kedip di mata Du Song Jun menatap Men Qian di depan mereka. Sementara itu ramuan obat vermilion sudah muncul di tangan kanan Du Song Jun dan gelombang cahaya berwarna merah terus berputar di sekitar pil itu. Rumput spiritual darah baik Ao Feng dan Huayan tidak bisa mengendalikan emosi mereka dan secara tidak sengaja berteriak. Ekspresi wajah Men Qian juga berubah. Sementara itu Feng Tian Song Jukin, Yu dan kumpulan orang lain dari alam mortal diam-diam sangat jelas. Obat mujarab vermilion itu seharusnya menjadi obat mujarab yang sangat luar biasa yang seharusnya sangat terkenal di alam abadi iblis dan setan. Men Qian terdiam sesaat, setelah itu dia memberikan senyuman sedingin es dan berkata, "Bagus, jika Anda mengambil rumput spiritual darah itu, kemampuan Anda pasti akan melebihi saya. Namun saya yakin bahwa saya dapat berhasil melewati durasi efektif rumput spiritual darah. Meski membunuhmu, aku pasti berpikir kalau aku juga akan mengalami luka serius. Aku akan menyisihkanmu kali ini. Mari kita lihat siapa yang akan mendapatkan harta karun itu setelah memasuki alam Niang." Du Song Jun diam-diam mengendurkan napas. Dia memiliki rumput spiritual darah, tetapi dia percaya bahwa Men Qian juga memiliki kartu truf. Sebelumnya hanya saja dia merasakan niat membunuh Men Qian dan dengan demikian dipaksa untuk mengambil rumput spiritual darah untuk mengancam Men Qian. Memang Men Qian tidak berani menderita luka serius dalam situasi seperti itu. Bukankah bagus seperti ini setiap orang sekarang harus berkumpul dan bekerja sama? Setelah kita tiba di alam Niang, setiap orang kemudian dapat melakukan berbagai keterampilan mereka sendiri dan siapapun yang memperoleh harta karun itu karena kemampuannya. Mari kita sekarang memanfaatkan momen ini dan berangkat. Ao Feng berkata sambil tersenyum. Huayan dan Du Song Jun juga memimpin orang-orang mereka sendiri dan menindaklanjuti. Kita juga harus berangkat, Qin Yu berkata sambil tersenyum. Men Qian, Song Ju dan yang lainnya juga berangkat pada saat bersamaan. Pada saat itu kedua kelompok orang itu sudah berkumpul menjadi satu kelompok. Meskipun ada kerenggangan di antara kedua kelompok orang tersebut, tidak ada yang bergerak pada saat itu. Saya hanya ingin tahu tentang satu hal. Bahkan jika kalian semua menemukan pintu masuk ke alam Ni, yang bagaimana kalian semua akan masuk? Ao Feng tiba-tiba berbalik dan melihat Men Qian serta Qin Yu dan yang lainnya. Men Qian tersenyum dingin dan berkata, secara alami kami memiliki metode sendiri. Tenanglah, kami tidak akan merampok Sundering the Heavens diagrams Anda. Mungkin karena Qin Yu ini, Du Song Jun memandang Qin Yu. Huayan, Ao Feng, Fang Tian dan yang lainnya juga memandang Qin Yu. Qin Yu memberikan senyum tipis dan mengangguk.
Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.